Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Ayu dan rekan saya Juliana Huta Barat. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang First Language Acquisition atau pemerolehan bahasa pertama. Untuk saya pribadi, saya akan memaparkan tentang pengertian pemerolehan bahasa. Yang kedua, cara anak memperoleh bahasa pertama. Dan yang ketiga, cara anak menyusun kata-kata. Selamat siang, dosen yang saya hormati Ibu Maguna dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Juliana Huta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan subtopik berjudul Proses Pemerolehan Bahasa Pertama Anak dan Perkembangan Pemerolehan Bahasa Pertama Anak. Cara anak memulai pemerolehan bahasa pertama, yaitu yang pertama dengan mengadakan percakapan. Dalam percakapan perlu memperhatikan sejumlah hal agar komunikasi menjadi efektif. Yang pertama yaitu pembicara dan lawan bicara harus berbagi fokus perhatian. Kedua, pembicara harus mempertimbangkan apa yang diketahui oleh lawan bicaranya dan menyesuaikan. Ketiga, pembicara harus memilih tindak tutur yang sesuai dengan makna yang ingin mereka sampaikan. Kemudian, cara anak memulai pemerolehan bahasa pertama yaitu menyatukan perhatian. Peserta dalam percakapan harus mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dalam percakapan yang sukses, kedua peserta harus setuju tentang apa yang sedang dibicarakan. Yang ketiga yaitu anak-anak memulai percakapan yang diarahkan. Pada dasarnya, saat memulai pembicaraan, anak-anak perlu diarahkan agar dapat menyesuaikan. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam percakapan. Dalam menjadi peserta dalam percakapan, anak-anak perlu tahu bagaimana cara terlibat dalam kegiatan bersama ini, bagaimana cara berkontribusi, dan bagaimana cara bergiliran. Yang terakhir, cara anak memulai pemerolehan bahasa pertama yaitu dengan menunjukkan arah pragmatis dalam berbahasa. Orang tua memberikan arahan pragmatis kepada anak-anak tentang penggunaan bahasa saat mereka berbicara dengan mereka. Selain memberi mereka informasi umum tentang kapan harus berbicara dan kapan harus diam, mereka memberitahu tentang cara berbicara, kapan, kepada siapa, dan apa yang harus dikatakan. Pada kesempatan tertentu, bagaimana cara menyapa, berterima kasih, meminta maaf, memberi selamat, meminta, menegaskan, dan sebagainya. Cara anak menyusun kata-kata. Yang pertama, satu kata pada satu waktu. Anak usia 1 tahun jarang sekali berbicara. Ketika mereka berbicara, mereka biasanya mengucapkan satu kata pada satu waktu dan menghasilkan kata-kata mereka pada interval yang panjang dengan jeda yang panjang di antara ucapan. Yang kedua, yaitu kombinasi kata awal. Ketika anak-anak memproduksi hanya satu kata pada satu waktu, mereka memberikan setiap kata kontur intonasinya sendiri. Yang ketiga, kombinasi kata dan isyarat. Isyarat tampaknya membantu anak kecil berkomunikasi sebelum mereka dapat mengucapkan urutan fonologis yang lebih panjang yang diperlukan untuk menggabungkan kata-kata. Yang keempat, pola dalam kombinasi awal. Kombinasi produktif yang paling awal sebenarnya adalah formula yang terbatas yang digunakan anak-anak untuk mengekspresikan makna tertentu. Setiap formula hanya mengekspresikan konten semantik yang terbatas. Yang kelima, informasi yang diberikan dan informasi baru. Anak-anak mengandalkan kesamaan dengan orang dewasa dalam percakapan. Ketika orang dewasa tidak memiliki pengetahuan yang relevan untuk memahami apa yang dibicarakan anak tersebut, mereka mungkin gagal membangun kesamaan yang diperlukan. Yang terakhir yaitu mulai dari kombinasi kata hingga konstruksi awal. Kombinasi kata pertama anak-anak mencerminkan upaya mereka untuk mengekspresikan apa yang menonjol, untuk menghubungkan kontribusi mereka dengan apa yang sudah diberikan, dan untuk menambahkan sesuatu yang baru. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan bahwa anak-anak masih cukup jauh dari pengetahuan tentang kelas kata. Yang terakhir yaitu beralih ke unit yang lebih besar. Ketika anak-anak menggunakan lebih banyak kata-kata dan konstruksi, mereka menandai lebih banyak perbedaan konvensional yang dibuat dalam bahasa yang mereka kuasai. Tetapi untuk setiap perbedaan tersebut, anak-anak pertama-tama harus menemukan bahwa perbedaan itu dibuat dalam bahasa mereka, dan selanjutnya bagaimana dan di mana perbedaan itu dibuat. Proses pemerolehan bahasa pertama anak. Ardiana dan Samsul Sodik membagi tahap pemerolehan bahasa pertama menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap pemerolehan kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Gramatika itu terdiri atas 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi, dan diperoleh secara bertahap. Performansi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami penerimaan bahasa dalam proses reseptif
dan kemampuan untuk menuturkan bahasa dalam proses produktif. Sehingga dapat kita gambarkan bahwa kompetensi merupakan bahannya dan performansi merupakan alat yang menjembatani antara bahan dengan perwujudan fonologi bahasa. Kedua, tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis melainkan makna atau semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Salah satu bentuk awal yang dikuasai anak adalah nomina, terutama yang akrab atau dekat dengan tempat tinggalnya, seperti anggota keluarga, binatang, atau nama-nama buah. Kemudian diikuti dengan penguasaan verba yang lebih sulit atau rumit berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti jatuh, pecah, mandi, dan minum. Yang ketiga adalah tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati di usia 8 bulan. Meskipun demikian ada juga anak-anak yang dalam usia 1 tahun atau lebih dari usia 2 tahun. Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Pada tahap ini, anak mampu memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili yang ia maksud. Misalnya ayah datang. Contoh kata tersebut dapat divariasikan menjadi ayah pergi atau ibu datang. Yang keempat adalah tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang sangat mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa, rongga mulutnya juga sempit, dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya usia akan melebarkan rongga mulut, juga akan memberikan ruang gerak bagi anak tersebut untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pemerolehan fonologi atau bunyi bahasa diawali dengan pemerolehan bunyi-bunyi dasar, seperti huruf P, A, I, U, C, T, M, dan seterusnya. Kemudian pada 1 tahun, anak mulai mengisi bunyi-bunyi tersebut dengan bunyi lainnya. Misalnya huruf P dikombinasikan dengan huruf A menghasilkan pa, huruf M dengan huruf A menjadi ma. Menurut Arifudin, tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1 tahap pralinguistik atau masa meraba. Pada tahap ini bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai usia 12 bulan. Pada 0 sampai 2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksi untuk menyatakan rasa lapar atau ketidaknyamanannya. Pada usia 2 sampai 5 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi yang mirip konsonan. Pada usia 4 sampai 7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi yang agak utuh dengan durasi yang lebih lama. Pada usia 6 sampai 12 bulan, anak mulai berceloteh. Kemudian tahap 1 kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak menggunakan 1 kata untuk mewakili seluruh idenya. Tahap 2 kata, anak ini akan berlangsung pada usia 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini kosakata atau gramatika anak berkembang dengan cepat. Kemudian tahap banyak kata. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 3 sampai 5 tahun atau bahkan sampai mulai bersekolah. Pada usia 3 sampai 4 tahun tuturan kata anak mulai lebih panjang dan bahasanya lebih teratur. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah sebuah proses di mana manusia mendapat kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, serta menggunakan kata-kata yang diperolehnya dari sesama manusia untuk berkomunikasi hingga dapat terjadi interaksi 2 arah berupa pemahaman.